warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah ya, pada kesempatan pagi yang cerah ini kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Walaupun pada pagi hari ini kita tetap menggunakan media Zoom sebagai media pembelajaran, ya, saya tidak bisa tatap muka secara langsung, tapi tidak apa-apa, ya, karena belajar bisa dimanapun, bisa kapanpun, menggunakan media apapun. Ya, baik anak-anak, selamat pagi, selamat datang yang baru bergabung, ya, sudah cerah-cerah wajahnya, sudah siap belajar sepertinya, walaupun kita masih menunggu mungkin ada kawan-kawannya yang lain yang belum bisa masuk, karena mungkin ada kendala sinyal dan lain sebagainya, kita tunggu, ya apa-apa, kita 1 menit. Oh ya anak-anak, pada pagi hari ini kita akan masuk ke materi kita yang baru. Kalau kemarin kita sudah belajar teks berita, ya, tentang unsur-unsur teks berita meliputi 5W 1H. Pada hari ini kita akan belajar struktur teks berita dan struktur kebahasaan teks berita. Nah, ini Putri Ramadhani sudah masuk, Meli, Raja Adelia, tadi ada Handian, ada Erdan, ada Rika, ya, ada Putri, Sally, tadi kayak Bapak lihat ya, sudah pada masuk. Sambil menunggu kawan-kawannya yang lain. Ya, silahkan Bapak minta Putri Ramadhani, silahkan untuk memimpin kawannya berdoa terlebih. Baik. Marilah kita bersama-sama hari ini berdoa agar pelajaran kita hari ini bisa dengan lancar dan dapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa. Mulai. Kemarin kita belajar di situ unsurnya, unsur teks berita itu ada 5W plus 1H, itu unsurnya. Sedangkan pada kesempatan hari ini di teks berita kita akan membahas strukturnya. Ya, kalau kemarin kalian sudah belajar unsurnya, unsur yang pertama adalah apa, ya. Lalu ada di mana, ya kan? Ada kapan, ada siapa, ada mengapa dan bagaimana. Pada hari ini kita akan belajar tentang struktur dari teks berita dan kaidah kebahasaan teks berita. Nah, di depan kalian di sini sudah ada kompetensi dasarnya, ya. Jadi kompetensi dasar itu hal-hal yang akan kalian capai setelah pembelajaran ini, ya, dilaksanakan. Jadi indikatornya itu kalian pertama, kamu bisa atau kalian bisa mengidentifikasi struktur teks berita. Jadi setiap berita itu, berita yang baik, itu yang pertama ada kepala berita, ada tubuh berita, dan ekor berita. Lalu yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks berita. Ya, jadi teks berita yang baik itu, di situ ada kaidah-kaidahnya, ada aturan-aturannya, bagaimana berita itu bisa dikatakan sebuah berita yang baik. Nanti kita akan bahas di situ. Di sini Bapak ingin bertanya kepada kalian. Kemarin Bapak sudah kirim materi ya di grup WA ya. Kalian sudah baca mungkin sebagian ya. Apa itu kepala berita, apa itu tubuh berita, apa itu ekor berita. Sudah dibaca kemarin anak-anak? Sudah dibaca atau belum? Terdengar suara Bapak? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, kita nanti akan melanjutkan. Kita lihat, pelajari. Ini kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Setelah pembelajaran hari ini diharapkan kalian yang pertama mampu menentukan struktur penulisan teks berita berupa kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Lalu mampu mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks berita. Oke, di sini Bapak akan tanya. Yang dimaksud kepala berita itu apa? Nah, kira-kira siapa yang bisa jawab? Ini yang dimaksud kepala berita. Ya, Raja Adelia, silakan.
Kepala berita berisi struktur berita yaitu apa, di mana, dan kapan. Apa, di mana, dan kapan. Oke, selanjutnya menurut Putri, kepala berita itu apa, Nak? Kepala berita bagian awal dari sebuah cerita. Bagian awal dari sebuah berita. Isinya apa, Nak? Coba Erdan. Ayo, kepala berita itu apa? Isinya. Pak, saya Pak, Ya, silakan. berisi penjelasan pembukaan dan pengenalan peristiwa. Nah, itu jawabannya ya. Jadi kepala berita itu isinya adalah sebuah pengenalan atau penjelasan pembuka terhadap berita ya atau peristiwa yang diberitakan ya. Itu yang benar ya. Oke. Selanjutnya ya kita sudah sedikit membahas kepala berita. Bapak akan tanya tubuh berita ya. Coba tubuh berita siapa yang kira-kira tahu isinya apa? Kamu Desi coba jawab. Kira-kira tubuh berita itu isinya apa, Rizka? Isi berita. Isi dari beritanya, ya. Bagus. Jadi, tubuh berita itu isinya ya, peristiwanya itu di dalam tubuh berita. Lalu yang dinamakan ekor berita itu apa coba Andian? Asal dari berita tersebut seperti informasi atau narasumber. Apa Raja Dilia? Seperti asal berita tersebut atau narasumber. Akan ada informasi tambahan dari narasumber sebagai pelengkap ya intinya itu. Nanti kita akan bahas itu. Oke, selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks berita. Tadi Bapak sudah sedikit ya menjelaskan. Kita akan langsung saja masuk ke materi. Ya. Jadi nanti kalian setelah ya pembelajaran ini nanti kalian disajikan sebuah berita. Jadi kalian diminta untuk ya untuk menganalisis struktur teks berita ya itu yang menjadi 3 yaitu kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita ya. Oke, kepala berita penjelasannya sudah ada ya. Kepala berita umumnya berisi penjelasan pembuka atau pengenalan terhadap sebuah peristiwa yang akan dilaporkan kepada masyarakat. Kalau kalian lihat di sini, ya di situ ada contoh, ya ada contoh beritanya di situ, ya yaitu BMKG Kota Bogor, ya memperkirakan puncak cuaca ekstrim berlangsung pada bulan Januari hingga Maret. Ya selain hujan badai, cuaca ekstrim juga berpotensi terjadi puting beliung begitu. Jadi di situ merupakan sebuah pengenalan, ya, pengenalan terhadap sebuah peristiwa yang akan yang akan diberitakan. Nah, kira-kira nih, Bapak tanya kepada kalian. Kira-kira kalau dari contoh di depan kalian itu, di layar HP kalian itu, kira-kira beritanya tentang apa coba? Kita kan ini kan baru masuk di kepala berita ya, belum masuk ke intinya ya. Kira-kira kalau di sini kira-kira apa beritanya yang Pak? Ekstrim, Pak. Tentang cuaca ekstrim dari Andian, dah ya Raja Amelia. Erdan, menurutmu tentang apa Erdan? Tentang cuaca ekstrim, Pak. Tentang cuaca ekstrim ya, hampir sama ya semuanya ya. Kita lihat. Nah, ya, kalian baca di sini, ya.
Benar ya, tentang cuaca ekstrim. Apa yang menurutmu menjadi cuaca ekstrim kalau dilihat dari beritanya ini? Yang menurutmu cuaca ekstrimnya itu apa saja? Kelihatan nggak di sini? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Cuaca ekstrimnya berupa puting beliung, dengan puting beliung, Pak. puting beliung ya. Di situ ya. Jadi cuaca ekstrim yang sudah dikenalkan di bagian kepala berita tadi, di isi beritanya itu ternyata ya, cuaca ekstrimnya itu selain hujan lebat dan lain sebagainya, dia bisa menyebabkan puting beliung. Ya. Jadi puting beliung. Jadi diharapkan ketika kamu nanti membuat berita, selain unsur-unsurnya yang 5W1H-nya itu lengkap, ya, yang kita pelajari kemarin itu apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana, dan kapan, struktur beritanya itu yang pertama tetap harus ada kepala berita atau ada pengenalan terhadap peristiwa yang ingin kamu sampaikan, ya. Selanjutnya di isinya itu baru peristiwa yang ingin kamu sampaikan secara detail kepada pendengar atau pembaca beritamu. Ya, nanti di KD selanjutnya kalian akan belajar bagaimana cara menulis berita yang bagus, ya. Di situ kamu nanti akan praktik. Nah, materi pembelajarannya bagaimana kamu bisa menulis cerita yang bagus atau berita yang bagus tadi, kamu pelajari di sini, prakteknya nanti di pertemuan selanjutnya. Jadi di sini tadi sudah kamu lihat ya, di teks beritanya atau isinya tubuhnya ini tadi tentang ya puting beliung sebenarnya di situ ya. Lalu selanjutnya di ekor berita ya, penjelasannya sudah kamu baca, terlihat juga ya di depan ya, kemarin sudah Bapak share juga. Ekor berita ya, itu berupa informasi tambahan dari narasumber sebagai Pelengkap. Ya. Coba kamu baca di sini ya. Pelengkapnya di mana? Beritanya ya, yang Bapak penggal-penggal tadi, ada kepala berita, ada tubuh berita, ada ekor berita. Jadi kalau misalnya kamu baca secara ya utuh, silakan dibaca, Bapak kasih waktu ya. Nanti Bapak coba tanya-tanya kepada kalian. Ya. Yang pertama, di dalam teks berita apapun yang kamu baca di media cetak atau media elektronik, yang kamu baca di koran maupun di ya media-media elektronik itu kan ada ya, kalau sekarang untuk kompas.com, Republika, dan lain sebagainya, itu kamu bisa mengakses di handphone ya, tidak perlu lagi kamu beli korannya kan atau langganan korannya ya. Pasti di dalam sebuah teks berita itu ada yang namanya penggunaan kalimat langsung ya. Sekarang coba Bapak tanya kepada kalian ya. Ya, tempatnya di mana, Nak? Pelabuhan penyeberangan Merak. Pelabuhan penyeberangan Merak. Ya. Waktunya 10 hari Oke, bagus ya. Selanjutnya nomor 4. Ini lebih panjang teks beritanya ya. Waktunya di mana? 9 Desember. Harus mudik menjelang Natal dan Tahun Baru. tanggal 19 bulan 12 2012. Tanggal 19 bulan 12 2012 sore. Oke ya. Jadi di nomor 4 ini waktunya itu ada 2. ada Wah, ada 2. Yang pertama, peningkatan arus mudik menjelang Natal. Menjelang Natal itu waktunya ya. Menjelang Natal Iya, dan Tahun Baru. Lalu di bawahnya ada Rabu 19/12 tahun 2012 sore. Ya. Oke. Itu waktunya. Tempatnya di Nusa Utara. dari Manado. Sitaro. kamu baca, nanti setelah itu Bapak kirim tugas kepada kalian untuk dikerjakan.
Ya. Jadi Bapak Ya. ingin membagi lagi menjadi, ini berapa siswa yang masuk ya? 6 ya? 1, 2, 3, 6. 4, 5. Bapak ingin membagi menjadi dua kelompok ya. 2 kelompok. Nanti kita bagi saja. Kelompok 1 ada Anjian, Meli, dan Raja Adelia. Lalu kelompok 2 Rizka, Firya, dan Putri Rahmadani. Ya, itu dibagi saja. Nanti Bapak itukan saja ya. Bapak kirim di WA grup ya. Ya, Pak. Nanti kita bahas di situ. Ya, jadi anak-anakku sekalian, ya pada kesempatan pagi hari ini kita lanjut di WA grup. Nanti di situ tugasnya Bapak share. Lalu jika ingin ada yang ditanyakan, silahkan kalian tanyakan saja di WA grupnya itu. Ya. Sekarang Bapak akhiri sebentar ya. Nanti kita coba masuk lagi di sesi yang ketiga setelah mengerjakan. Jadi kalian Bapak kirim KPD-nya, kamu kerjakan bersama kelompoknya. Setelah itu nanti kita bahas di sesi yang ketiga. Paham ya nak ya? Paham, Pak. Ya. Paham, Pak. Yang pertemuan kita di sesi kedua, kita lanjutkan ke sesi ketiga. Bapak akhiri, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Firya, sudah tepat atau belum dari jawaban kelompok 1 mengenai kepala berita, tubuh berita, lalu ekor berita? Yang saya agak beda. Ya, silakan Firya. Silakan presentasikan di bagian struktur teks beritanya. Coba silakan Firya. Kalau saya itu kepala beritanya terdapat di paragraf 1, tubuh beritanya terdapat di paragraf 2 dan 3, ekor beritanya terdapat di paragraf keempat. Baik, ya. Jadi kepala berita di paragraf 1. Alasannya apa, Firya? Alasannya itu awal pengenalan beritanya, Pak. Baik, ya. Di kelompok 2 ini sudah benar ya untuk struktur. Pengenalan beritanya itu ada di paragraf pertama atau paragraf 1. Lalu isi atau tubuh beritanya itu di paragraf kedua dan paragraf ketiga. Ya, kemudian ekor beritanya itu di paragraf keempat atau paragraf terakhir. Nah, jadi di kelompok 1 nanti diperbaiki lagi ya. Silahkan Firya jelaskan kenapa kok ekor berita itu di paragraf 4. Silahkan Firya. Konjungsi bahwa ya. Kalau misalnya ada konjungsi temporal, dicari mana yang ada konjungsi temporalnya. Jadi anak-anak sekalian ya, tidak apa-apa, sudah bagus. Ya, tadi dari kelompok 1 sudah mempresentasikan, kelompok 2 sudah mempresentasikan, walaupun mungkin hasilnya belum maksimal, tapi Bapak yakin ya bisa lebih optimal lagi apabila kalian coba pahami lagi pembelajarannya ya, apa itu namanya materinya itu dibaca lagi, kemudian nanti Bapak share ya. Jadi nanti pembelajaran kita ini ini kan sudah Bapak rekam, nanti Bapak upload di YouTube, silahkan kalian lihat-lihat sendiri penjelasannya supaya lebih paham ya. Tapi Bapak lihat kalian sudah mengerjakan dengan baik walaupun banyak sekali kendala atau adik timba. Mohon maaf ada 6 ya, yaitu adik timba atau 5W1H. Berupa apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya. Itu unsur berita. Sedangkan struktur berita yang kita pelajari hari ini dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah Kepala berita, selanjutnya tubuh berita, selanjutnya ekor berita. ekor berita.
Ya, itu strukturnya. Selanjutnya, kaidah kebahasaannya dibagi menjadi 5. 5. Yang pertama, Penggunaan kalimat langsung. penggunaan kalimat langsung. Yang kedua, Penggunaan konjungsi bahwa. penggunaan konjungsi bahwa. Yang ketiga, Penggunaan kata kerja mental. penggunaan kata kerja mental. Selanjutnya, Penggunaan keterangan waktu dan tempat. penggunaan kata keterangan waktu dan tempat. Selanjutnya yang terakhir, Penggunaan konjungsi temporal. konjungsi temporal. Jadi anak-anak ya, apa yang kalian pelajari pada materi sebelumnya, unsur-unsur teks berita, selanjutnya kalian belajar struktur dan kaidah kebahasaan teks berita, itu nantinya di keterampilannya kamu atau kalian mampu untuk menulis berita ya sesuai dengan aturan atau kaidah berita yang benar. Kalian pahami sehingga pembelajaran kita tercapai dan kalian mendapatkan nilai yang maksimal ya. Jadi pada kesempatan hari ini kita cukupkan ya. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar menulis berita pelan-pelan ya. Pelan-pelan kita akan menulis berita. Nanti tugasnya untuk kelompok ini dikirim ke Bapak ya. Dikirim individu. Ya, biar nanti Bapak nilai ya, yang sudah diperbaiki saja tidak apa-apa. Ya. Karena kita tetap maya kadang ada sedikit juga banyak misinformasi mungkin ketika Bapak menjelaskan suara Bapak tidak tersampaikan dengan baik kan seperti itu tidak apa-apa. Baik anak-anak, kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung ya, yang tidak bergabung atau terkendala sinyal tidak apa-apa, nanti sampaikan kepada kawan-kawannya ya tentang hasil dari pembelajaran atau nanti dikasih tahu ke kawan-kawannya link yang Bapak bagikan supaya dia bisa mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Sekian dari Bapak, silahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ya, Raja Delia, silakan Raja. Tadi minta maaf Pak, sinyal saya hilang Oh iya, pas presentasi. Iya. Tidak apa-apa, nak. Memang itu kendala kita ketika kita menggunakan media tatap maya ya, mau Zoom, mau Gmail sama. Kadang kalau misalnya nanti stabil, memang sering hilang. Bahkan kadang kalau Bapak lagi menjelaskan gitu ya, kayak kita hari ini itu, kadang suaranya macet-macet, tadi Sharon bilang kan, jadi tidak bisa mendengar Pak, tapi nggak apa-apa ya. Jadi nanti kita di pertemuan berikutnya, kita lanjutkan menulis berita. Jadi kita 3 pertemuan ya nak ya. Baik anak-anak sekalian, pada pertemuan hari ini kita cukupkan. Kalau tidak ada lagi, ada yang ingin bertanya lagi atau cukup? Cukup ya. Baik, silahkan siapa yang mau menutup, silahkan pimpin doa. Coba Raja Delia ya. Silahkan kawan-kawannya cukup berdoa. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk menutup acara ini. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak ya, terima kasih pembelajaran kita hari ini kita cukup.